but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on the schedule. No uniform, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Kita akan masuk ke dalam demo program dan di sini sudah terlihat kita masuk ke bagian demo di mana dua program ini memiliki fitur yang berbeda yaitu sebagai borrower maupun sebagai librarian. Oke, kita akan masuk sebagai borrower ya. Pertama-tama kita klik borrower sebelum kita masukkan username misalnya X. Lalu kita login ke dalam sistem ini dan bisa terlihat di sini ada semacam sambutan bagi kita. Perpustakaan ini kita bisa melihat katalog dari buku-buku yang tersedia. Misalnya dari buku sains kita bisa melihat ada buku apa saja yang ada di sini, buku sejarah, dan juga buku fiksi. Kemudian kalau kita ingin meminjam buku, kita tinggal masukkan ID dari buku itu sendiri. Misalnya kita meminjam buku fiksi dengan dengan ID F1, kita tinggal masukkan saja F1 ke dalam sini dan execute. Dan di sini akan ada notifikasi bahwa buku ini dipinjam oleh X. Mengingat buku F1 ini sedang dipinjam oleh X, lalu bagaimana jika misalnya ada user lain yang ingin meminjam buku yang sama? Kita bisa gunakan fitur reservasi atau reserve dan kita tinggal execute di sini. Kita bisa lihat juga ada antrian ke berapa username Z ini dan kita bisa melihatnya di fitur view reservation ya. Dan terlihat di sini jika sudah ada 2 orang yang mengantri untuk meminjam buku dengan ID F1. Dan yang sama juga bisa dilihat pada fitur view queue, di mana di dalam fitur ini bisa tertampil siapa saja yang sudah mengantri untuk meminjam buku F1 ini ya. Dan antrian dari peminjaman buku ber-ID F1 ini disimpan dalam format queue, yang artinya begitu username tadi atau X sudah mengembalikan buku F1, maka buku itu akan langsung diberikan kepada Y. Jika kita masuk lagi sebagai user X, maka di sini terlihat bahwa user X itu sendiri dari profilnya dia sedang meminjam buku dengan ID F1 dan ketika dia mengembalikan buku dengan ID F1 ini, maka yang akan terjadi adalah buku F1 ada semacam notifikasi yang mengatakan bahwa X ini sudah mengembalikan buku F1 dan buku yang dikembalikan oleh X ini langsung diberikan kepada Y. Di sini juga terlihat di dalam daftar antrian bahwa nama Y menghilang, yang berarti nama Y sudah dilayani dan sudah mendapatkan buku yang ia inginkan. Ketika kita logout lagi dan login sebagai Y, dan ingin mengembalikan bukunya, maka buku tersebut akan langsung diberikan kepada Z. Kemudian fitur lain yang terdapat pada sistem e-library perpustakaan ini adalah fitur library map, di mana kami menggunakan struktur data graph dan juga tree ya untuk menampilkan node-node sebagai perwakilan dari tempat yang ada di dalam gedung perpustakaan. Dan kurang lebih seperti ini. Ini adalah library map dengan meja baca di tengah yang terhubung dengan pintu masuk dan juga ketiga rak. Fitur selanjutnya yang ada di dalam sistem perpustakaan ini adalah fitur search, di mana kita bisa mencari buku berdasarkan ID-nya. Misalnya, kita tinggal masukkan saja ID buku yang ingin kita ketahui, misalnya F1, maka di sini akan muncul identitas tentang buku itu sendiri dan statusnya. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana tumpukan-tumpukan buku yang nanti akan dipinjam oleh user yang berbeda akan diproses dalam sistem perpustakaan ini. Oke, bisa terlihat kedua buku sudah dikembalikan, tapi bagaimana
ketumpukan kedua buku ini kalau misalnya dilihat dari point of view dari pustakawan. Jadi kita hanya cukup login sebagai librarian saja, kemudian kita masuk ke fitur proses return stack. Dalam proses return stack ini, ketika kita klik execute, akan terlihat urutan pengembaliannya. Dan karena urutan pengembalian ini menggunakan konsep dari stack, di mana barang yang terakhir dikembalikan akan ditumpuk paling atas, maka user terakhir yang mengembalikan buku, yaitu Y, ada di urutan paling atas. Sementara user yang paling pertama mengumpulkan atau mengembalikan buku pinjamannya, dia berada di urutan terakhir dan kita tinggal klik execute saja yang menandakan bahwa tumpukan-tumpukan buku tadi sudah diproses dan dikembalikan ke dalam rak. Oke, baik. Fitur lainnya yang akan kita jelajahi ketika kita login sebagai librarian selain itu stack yang sudah kita tadi pelajari adalah fitur sort and search, di mana fitur ini memampukan librarian atau pustakawan untuk mencari buku yang ia inginkan. Jika ID buku ini dikosongkan, maka yang tertampil adalah seperti ini, di mana buku-buku yang ada diurutkan berdasarkan ID-nya secara berurutan. Jadi apabila kita mencantumkan ID buku di dalam kotak search ini, maka yang terjadi adalah di sini akan ada semacam notifikasi yang apa namanya, yang memberitahu bahwa buku F1 ini ada di indeks 0 dan buku ini tersedia. Kemudian dalam fitur Source and Search sendiri, ketika kita memasukkan ID buku lain, misalnya F2, maka di sini juga akan tertampil notifikasi buku ditemukan pada indeks 2, mengingat dari susunan katalog ini yang disusun dalam bentuk indeks. Fitur berikutnya adalah self index yang bisa menunjukkan kode dari buku-buku ini berdasarkan kode LCC atau Library of Congress. Di sini kita bisa memilih kategori buku apa yang ingin kita cari, misalnya science, dan ketika kita execute, di sini tertampil indeks kategori dari buku ini berdasarkan LCC code, dan di sini tertampil juga kode untuk setiap rak bukunya, dan untuk science itu sendiri tertampil di sini ada di rak A1. Kemudian kalau kita pindah ke history, hal yang sama juga akan terjadi di mana history di sini ada di rak B2. Fitur lainnya yang ada di dalam sistem perpustakaan iLibrary ini sendiri adalah Edbook ya. Ketika kita login sebagai pustakawan yang memampukan kita sebagai pustakawan untuk menambahkan buku ke dalam database. Saja kita lihat di sini buku apa yang ingin kita tambahkan. Saya buku fiksi ya. Kita tinggal masukkan saja ID-nya. Oke, kita isi datanya dan kita tinggal execute saja. Maka buku ini akan muncul di dalam database. Oke, baik. Fitur selanjutnya yang baru ditambahkan dalam sistem ini adalah remove book, di mana fitur ini hanya bisa diakses oleh librarian dan memungkinkan kita untuk menghapus buku dari database. Misalnya kita ingin menghapus buku F2, kita tinggal execute, dan di dalam database ketika kita cari, maka buku F2 ini sudah hilang dari database. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Arsyad dan di sini saya akan menjelaskan tentang array dan juga menjelaskan sedikit tentang kode Q yang kami gunakan pada tugas proyek ini. Yang pertama kita mulai dari array. Array digunakan untuk menyimpan daftar kategori buku secara statistik. Data ini tidak berubah sepanjang program berjalan. Dan juga array kategoris menyimpan 3 kategori buku yang tersedia dalam sistem, yaitu yang kami simpan di sini adalah skin, story, dan fiction atau fiksi. Dalam sistem ini, array ini bersifat statistik, isinya ditetapkan di awal dan tidak berubah selama program berjalan. Array ini langsung dipakai sebagai sumber data untuk drop-down pemilihan kategori ditampilkan antar muka pengguna.
Dan dari sini kita lanjut ke pembahasan kode Q yang kami gunakan pada program ini. Lagi dengan pembahasan mengenai struktur data yang digunakan dalam sistem perpustakaan digital ini. Untuk sistem data yang pertama kita mulai dari linked list ya. Dan kenapa menggunakan linked list? Karena linked list ini memungkinkan operasi removal ataupun addition dilakukan tanpa terlalu banyak membebani sistem itu sendiri. Dalam linked list ini sendiri, kita pertama punya yang namanya book node. Book node ini berfungsi sebagai cangkang dari data individual per buku. Maka dari itu, di dalam book note itu sendiri terdapat parameter-parameter seperti book ID, title, author, kategori, dan tahun dari buku itu sendiri. Dan mengingat namanya sendiri adalah book note, jadi dia hanya satu note terpisah yang belum terhubung dengan note-note lainnya ya. Lalu bagaimana cara agar satu book note ini bisa terhubung dengan note lainnya? Di sini kita menggunakan fungsi yang namanya classbook database. Apa fungsi dari classbook database ini? Classbook database ini dia mempunyai fungsi append yang berfungsi untuk menambahkan node individual ke dalam linked list dalam katalog. Baik, seperti yang disampaikan di awal, fungsi dari linked list ini memampukan penambahan maupun penghapusan data secara dinamis. Maka dari itu, di dalam struktur data linked list ini sendiri, terdapat fungsi yang seperti add book yang berfungsi untuk menambahkan buku, dan juga fungsi remove book. Kemudian di sini ada database dari buku itu sendiri, dan cara agar bagaimana database dari perpustakaan ini bisa masuk ke dalam cetakan-cetakan note dari linked list itu sendiri, maka dibuatlah semacam fungsi jembatan yang menghubungkan antara master data ini dengan linked list yang tadi sudah dibuat. Dan fungsi ini bernama classbook ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Prasetyo. Sini saya akan menjelaskan fungsi dari Q ya teman-teman. Jadi Q ini digunakan untuk mengelola antrian peminjam yang ingin meminjam buku yang sedang dipinjam oleh orang lain. Dan Q ini dibangun di atas linked list menggunakan dua pointer yaitu front and rear. Jadi Q sendiri ini terdiri dari yang pertama itu ada dev queue. Jadi dev queue ini berfungsi untuk melayani dan mengeluarkan orang paling depan dari antrian, yaitu FIFO atau first in, first out, dan memasukkan orang ke belakang antrian untuk mencegah adanya duplikasi ya. Lalu, fungsi dev DQ for book di sini yaitu untuk melayani orang pertama yang antri untuk buku tertentu dan dipanggil otomatis jika buku tersebut dikembalikan. Dilanjut fungsi tambahan untuk menampilkan buku dalam antrian yaitu dev waiting list. Jadi kode tersebut berfungsi untuk memeriksa apakah ada antrian untuk buku tertentu. Dilanjut untuk dev display queue-nya. Ini kode tersebut berfungsi untuk menampilkan seluruh antrian. Lalu untuk mencari objek buku berdasarkan ID yaitu melalui dev display reservation. Jadi berfungsi untuk menampilkan antrian khusus satu buku saja. Untuk di sini, Q digunakan untuk mengelola antrian pinjaman yang ingin meminjam buku dan yang sedang dipinjamkan orang lain.
queue dibangun di atas linked list menggunakan dua pointer front dan rear. Yang pertama itu di sini ada reservasi. Objek pencatat posisi antrian, menyimpan username, nomor urut antrian, dan book_id dipakai khusus untuk display biar bisa ditampilkan. Dan di bawahnya sini ada user note. Note individual dalam linked list antrian menyimpan siapa yang antri, yaitu username, dan mau pinjam buku apa, yaitu book_id plus pointer next untuk menyambung ke orang berikutnya di antrian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem perpustakaan, yaitu mengenai fitur pengembalian buku. Nah, fitur ini akan muncul atau bisa digunakan itu ketika sistem masuk ke menu nomor 3 atau user itu memilih menu yang nomor 3 mengenai pengembalian buku. Selanjutnya, setelah fitur ini diaktifkan atau dipakai, si user akan diminta untuk memasukkan book ID yang akan dicari di katalog. Nah, selanjutnya setelah menginput book ID, nanti sistem akan mengcek atau mencari apakah ada kecocokan antara book ID yang dientrikan sama user dengan katalog yang ada di sistem. Kalau misalnya Saya Bayu, saya akan menjelaskan tentang grab. Jadi grab undirected atau tidak berarah digunakan untuk memetakan denah perpustakaan. Tiap lokasi adalah vertex dan jalur antar lokasi adalah edge. Dipresentasikan sebagai agency list menggunakan dictionary Python. Jadi penjelasannya adalah library map adalah representasi dari agency list dari denah perpustakaan. Meja baca adalah hub utama yang terhubung ke semua lokasi karena grab tidak berarah. Setiap koneksi muncul di kedua sisi. Misalnya, rak fiksi ada di daftar meja baca dan meja baca ada di daftar rak fiksi. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang quicksort dan binary search. Jadi quicksort itu digunakan untuk mengurutkan katalog buku berdasarkan book ID. Sedangkan binary search digunakan untuk mencari buku tertentu di dalam katalog yang sudah terurut. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang quicksort. Jadi alurnya itu ada 3 langkah. Pertama, link list dikonversi ke Python list dengan katalog to list. Kedua, list diurutkan dengan quicksort menggunakan pendekatan divide dan conquer. Nah, pilih pivot bagi jadi kiri, pilih pivot bagi jadi kiri, tengah, kanan, rekursi. Ketiga itu adalah binary search mencari buku dengan selalu memeriksa elemen tengah dan membuang setengah kemungkinan setiap langkahnya sehingga jauh lebih cepat dari pencarian satu persatu.
kita lanjutkan ke struktur data berikutnya yaitu tree, di mana tree ini membantu mengklasifikasikan kategori-kategori buku ini ke dalam kode yang disusun oleh LCC atau Library of Congress Classification dengan kode standarnya berikut ini. Di dalam tree ini saya bahas secara singkat aja. Ada dua kelas utama, yaitu kelas Self Node dan juga kelas BST. Dengan kelas Self Node ini berfungsi sebagai inisiasi atau pembentukan node individual dari tree itu sendiri, di mana nanti setiap node itu akan diklasifikasikan ke dalam kode-kode ini. Dan kemudian untuk shelf BST ini, dia berfungsi untuk memasukkan node-node yang sudah dibentuk dan juga menentukan mana urutan, mana root, mana anak dari setiap node itu berdasarkan urutan alfabetis dan juga menentukan arah traversal dari tree itu sendiri. Baik, kemudian bisa dilihat kurang lebih hasil dari tree ini adalah seperti ini, di mana urutan LCC code-nya ini memang tersusun secara alfabetis ya, D, P, dan Q. Dikarenakan sifat dari traversal tree itu sendiri yang in order, sehingga secara tidak langsung dia membuat LCC code ini terurut secara alfabetis. Hal yang kami hadapi dalam proses pengembangan aplikasi, yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan kami tentang graphical user interface yang mengakibatkan kami memutuskan untuk menggunakan library GUI yang paling sederhana, yaitu IP widget dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian kendala yang kedua adalah karena kode ini sudah panjang sejak awal dan rata-rata setiap fungsi memiliki parameter yang banyak, sehingga penambahan fitur harus dilakukan secara hati-hati. Baik, jadi kita akan melakukan recap dari seluruh struktur data yang digunakan. Yang pertama ada struktur data array yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan kategori, mengingat data kategori ini tidak banyak berubah atau tidak berubah sepanjang program berjalan. Kemudian ada linked list yang digunakan untuk menyimpan katalog buku dikarenakan sifatnya memungkinkan penghapusan data secara fleksibel. Kemudian ada queue yang digunakan pada bagian reservasi buku dan juga untuk melihat antrian yang dari peminjam yang akan meminjam buku. Kemudian juga ada stack yang digunakan sebagai struktur data ketika peminjam mengembalikan buku ke meja pustakawan. Lalu ada quicksort yang memampukan pustakawan untuk mengurutkan katalog dari buku-buku yang tersedia. Lalu ada binary search yang memungkinkan baik user maupun pustakawan untuk mencari buku tertentu. Di sini juga ada struktur data tree yang digunakan untuk mengindeks atau memberi nomor pada rak sesuai dengan urutan alfabetis LCC. Lalu yang terakhir ada graph, di mana graph ini digunakan sebagai visualisasi peta dari ruang perpustakaan itu sendiri.